Selamat siang para mahasiswa, semoga Anda tetap dalam keadaan baik. Minggu lalu di pertemuan ketiga kita telah membahas mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan CSR, Social Responsibility. Kita sudah mengetahui bentuk-bentuk praktis dari kegiatan-kegiatan CSR dan juga perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah melakukannya. Kita sudah melihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya melakukan kegiatan CSR yang bersifat derma, misalnya memberikan sumbangan, bantuan, dan sebagainya, tetapi ada cara-cara unik yang dilakukan dalam rangka itu berhubungan dengan produk dan jasa. Dalam rangka mereka melakukan kegiatan bisnisnya. Artinya, kegiatan dan program-program CSR yang dilakukan itu sebenarnya tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Bagaimana kita mengolah kreativitas kita, bagaimana kita menghubungkan itu dengan komunikasi pemasaran, dan bagaimana kita mencoba untuk melakukan promosi melalui kegiatan dan program CSR. Nah, di pertemuan keempat ini, kita akan mencoba untuk melihat sisi lain atau manfaat-manfaat lain dalam hubungannya dengan komunikasi pemasaran. Ada beberapa faktor yang menjadikan inilah manfaat dari melakukan kegiatan atau program CSR. Kotler and Lee mencoba untuk menyampaikan yang selaras dengan komunikasi pemasaran. Mulai dari meningkatkan penjualan, menguatkan posisi brand, mendorong citra perusahaan, menurunkan biaya operasional, meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan, dan juga meningkatkan daya tarik investor dan analis keuangan. Tentunya Anda sangat melihat di sini bahwa hubungannya dengan komunikasi pemasaran sangat erat. Sehingga, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita dapat melakukan kegiatan CSR yang memang sejalan, selaras dengan komunikasi pemasaran. Baik, kita bahas satu-satu. Mendorong penjualan. Ya, mungkin untuk beberapa contoh saya akan mencoba untuk menyebutkan brand dan Anda bisa refleksi, Anda bisa juga melihat beberapa contoh yang lain yang sehubungan dengan manfaat-manfaat yang sedang kita bicarakan. Kita coba lihat yang pertama. Consumers will weigh the brand's marketing approach more heavily and positively compared to the brand's marketing program that has non-social costs informing preferences. 90% responden menginginkan bahwa perusahaan itu fokus lebih dari sekadar mencari keuntungan. Jadi saat ini yang namanya konsumen itu sudah kritis, sudah cerdas. Mereka tidak hanya melihat perusahaan itu hanya berorientasi kepada keuntungan, namun juga bagaimana perusahaan itu memberikan nilai plus, nilai lain, nilai jual yang berbeda, yang bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat atau lingkungan. Kita ambil contoh, salah satu brand. Anda pasti kenal dengan gerai kopi yang akan saya sebutkan, Starbucks. Anda tahu bahwa Starbucks juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan dan praktek social responsibility. Salah satunya adalah saat Starbucks itu memunculkan isu sosial mengenai kanker. Dengan adanya Pink Voice,
salah satu produknya dijual dengan harga yang khusus dan persentase yang khusus. Kontribusi konsumen tidak hanya untuk memuaskan kebutuhan saja, tetapi lebih daripada itu bagaimana dia berkontribusi terhadap isu sosial yang sedang diangkat. Contoh yang lain adalah American Express. Satu kegiatannya adalah jika pembukaan kartu atau penggunaan kartu selain memberikan keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap renovasi patung Liberty. Dan surprisingly, 27% penjualan itu meningkat. Jadi saat ini, yang namanya konsumen memang tidak hanya fokus bahwa ia memenuhi kebutuhan, tetapi juga bagaimana dia juga ikut berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini yang harus kita ketahui bersama. Kita sebagai praktisi atau calon praktisi social responsibility, calon praktisi CSR, mencoba untuk melihat bahwa kegiatan CSR ini dapat dikombinasikan dengan promosi penjualan yang ada di komunikasi pemasaran, dan ini pasti juga akan mendorong yang namanya penjualan. Karena orientasi kita tidak hanya sekedar untuk derma dan sumbangan, tetapi bagaimana ini juga memiliki efek yang positif bagi penjualan produk atau jasa kita. Menguatkan brand positioning. Jika kita berbicara mengenai brand positioning, mungkin Anda melihat dari sisi top brand. Itu kan brand positioning ya. Bagaimana dia menjadi brand nomor 1, brand nomor 2, brand nomor 3 di kategori produk tertentu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, konsumen saat ini membeli barang tidak hanya sekadar pemenuhan kebutuhan, tetapi juga aktualisasi diri. Ini yang harus diperhatikan bersama. Apa yang bisa membuatnya berbeda? Karena jika kita melihat sesuatu hal yang berbeda, pasti nanti brand itu akan muncul. Konsumen akan tahu, oh ini unik, oh ini berbeda. Sehingga itu akan membuat sebuah pengenalan akan brand, lalu masuk kepada pembelian barang, dan hingga bisa masuk ke dalam loyalitas brand. Jadi, kita mencoba untuk membuat positive feeling pada konsumen bahwa brand kita memang layak, brand kita memang bagus, brand kita memang unik melalui kegiatan-kegiatan program CSR yang kita susun. Dan tentunya pembedaan program CSR ini membuat posisi. Jadi membuat posisi itu tidak hanya berbicara mengenai iklan yang bagus, iklan yang lama di televisi, tetapi bagaimana kita juga dari sisi program atau kegiatan CSR dapat membuat posisi. Karena apa? Karena dari awal kita sudah menjadikan bahwa CSR itu menjadi spirit of the brand. Dengan menjadikan CSR itu spirit of the brand, maka brand positioning itu menjadi berbeda. Brand positioning itu akan menjadi naik. Kita sekarang ambil contoh, misalnya The Body Shop. The Body Shop memiliki program face-to-face program ini yang tujuannya adalah
menolong wanita yang membutuhkan bedak kosmetik atau rekonstruksi karena mengalami deformasi fisik, korban kekerasan dalam rumah tangga. Anda tahu mungkin The Body Shop? Apakah pernah Anda lihat iklannya di televisi? Tidak pernah. Tetapi perusahaan kosmetik yang memang memiliki concern terhadap perempuan dan lingkungan, mungkin Anda bisa langsung sebut bahwa itu adalah The Body Shop. Karena untuk perusahaan kosmetik yang lain, cenderung bahwa mereka mengiklankan produknya. Dan ini yang membuat The Body Shop itu berbeda dari perusahaan kosmetik yang lain. Meningkatkan corporate image. Ya, pada intinya dengan melakukan kegiatan atau program CSR, di akhir kita menginginkan sebuah citra yang positif atas perusahaan kita. Sehingga reputasi perusahaan yang kuat dapat menjadi modal nyata dalam menangani krisis. Nah, image yang kuat dari sebuah perusahaan ini dapat terwujud dari bagaimana kita mengemas kegiatan CSR yang baik. Publik akan menilai pada akhirnya, masyarakat akan menilai pada akhirnya, apakah memang kegiatan CSR yang dilakukan ini sekadar untuk memenuhi persyaratan hukum, atau memang ini menjadi sebuah spirit. Ini menjadi sebuah kebijakan perusahaan yang dilakukan untuk masyarakat dan lingkungan. Apalagi jika perusahaan ini sudah masuk ke dalam jurnal-jurnal atau majalah-majalah internasional khusus mengenai program CSR, tentunya ini akan berimbas positif terhadap brand, berimbas positif terhadap positioning, berimbas positif terhadap penjualan produk. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Membuat karyawan bangga akan nilai perusahaan bagi masyarakat. Ya, di luar negeri ini sudah terjadi. Bahwa karyawan itu sangat bangga bisa bekerja di perusahaan yang memiliki nilai plus, yang memiliki nilai tidak hanya konsentrasi kepada keuntungan, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Mungkin kalau di Indonesia masih belum secara nyata ya, karyawan itu terlihat sangat bangga bekerja di perusahaan yang memiliki nilai plus. Karena mungkin sebagian besar orang masih berpikir bahwa gaji itu nomor satu. Perusahaan seperti apapun, yang penting bisa memberikan gaji besar. Tetapi tidak untuk negara-negara lain yang mungkin lebih berpikir bahwa nilai plus dari perusahaan itulah yang dicari. Meningkatkan kinerja karyawan. Dengan melakukan kegiatan CSR, misalnya kita memberikan training, memberikan seminar, memberikan beasiswa kepada karyawan dan sebagainya, ini dapat menunjang yang namanya working performance. Harapannya adalah karyawan dapat bertahan di perusahaan tersebut, memberikan yang terbaik kepada perusahaan tersebut in return. Makanya kita sudah pernah bahas, jadi beberapa perusahaan yang sudah Anda presentasikan juga mengadakan pelatihan, mengadakan seminar, beasiswa bagi karyawan juga. Ada sebuah fakta. Lebih dari 1.200 lulusan MBA
accepting a lower salary in order to work for a socially responsible company. Bayangkan lulusan MBA lebih menerima salary atau gaji yang rendah hanya untuk bekerja hanya untuk memilih perusahaan yang memang melakukan social responsibility. Mengurangi biaya operasional, ya. Kita pernah membahas bahwa penghematan listrik, penghematan air, penggunaan sistem green office, paperless, digitalisasi, itu sangat mengurangi biaya operasional. Bagaimana misalnya sebuah kantor memiliki kebijakan untuk paperless, semua dengan sistem digital, itu pasti akan mengurangi biaya operasional pembelian kertas. Apalagi kita mencoba untuk melakukan 3R. Reduce waste, reuse materials, and recycle. Meningkatkan daya tarik investor dan analis keuangan. Tentunya, para mereka yang memiliki uang banyak ini, investor ini, akan mencoba untuk melakukan investasi kepada perusahaan yang dinyatakan settle. Dinyatakan baik dari sisi keuangan dan baik juga dari sisi kegiatan atau program CSR. Artinya bahwa investor tidak akan sembarangan sekarang memilih perusahaan yang tidak melakukan CSR. Karena apa? Di sini dikatakan oleh Financial Times, companies that are less exposed to social, environmental, and ethical risk are more highly valued by the market. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan 66% investor hanya mau berinvestasi pada perusahaan yang melakukan bisnis yang bertanggung jawab sosial. Ini adalah sebuah fakta. Jadi, investor tidak hanya melihat mengenai sisi keuangan. Tidak hanya melihat tentang bagaimana kita mengembangkan sayap, tetapi juga bagaimana dia mencoba untuk melihat perusahaan ini bisa atau tidak melakukan praktek atau kegiatan CSR atau tidak. Itu. Selain beberapa manfaat yang disampaikan oleh Kotler and Lee, manfaat CSR yang disebutkan oleh AB Sutanto dari Indonesia pun memiliki hal yang sama, hal yang serupa. Misalnya, untuk mengurangi resiko, meminimalkan dampak buruk. Manfaatnya adalah kebanggaan tinggi bagi karyawan karena reputasi perusahaan baik dan dapat mempererat hubungan antara perusahaan dan juga stakeholders. Jadi begitu banyak manfaat dari melakukan kegiatan CSR. Yang tentunya tidak hanya sekadar seperti yang dulu pernah terjadi adalah charity. Sekarang banyak orang masih berpikir bahwa CSR itu buang-buang uang. CSR itu kegiatannya adalah derma, sumbangan, bantuan. Oh tidak. Sama sekali tidak. Bayangkan, kita sudah mendapatkan beberapa bentuk kegiatan CSR dari perusahaan-perusahaan. Memberikan beasiswa, seminar, pelatihan. Untuk sosial, misalnya, untuk lansia, anak-anak. Program melek huruf. Untuk lingkungan, konservasi, 3R, bank sampah, dan sebagainya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang
tidak hanya berorientasi kepada keuntungan perusahaan, tetapi bagaimana dia memaksimalkan kontribusi positif sehingga masuk ke dalam hidup yang lebih baik. Bagaimana hubungan CSR dan citra? Berbicara mengenai citra, kita berbicara tentang hubungan masyarakat, pengembangan komunitas. Jika kedua hal ini menjadi dasar dan pedoman kita untuk melakukan kegiatan corporate social responsibility, tentunya tanpa disadari kita sudah membentuk yang namanya citra dan reputasi. Bagaimana kita melakukan hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan lingkungan, bagaimana kita mengembangkan komunitas, bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi home industry, UMKM misalnya seperti itu. Jika itu menjadi landasannya, Anda sudah tanpa sadar sudah membentuk citra dan reputasi. Dan ini yang dicari oleh perusahaan. Seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa saat ini perusahaan ingin dipandang sebagai perusahaan yang memiliki good citizenship. Anda bisa baca di sini, ya. Jadi itulah hubungan antara CSR dan citra. Tentunya ini juga sejalan dengan manfaat CSR. Manfaat citra perusahaan yang baik dan kuat pasti akan bisa memenangkan persaingan pasar dengan baik. Dapat memenangkan dan juga menyusun strategi yang taktis bagi pengembangan perusahaan. Dan tentunya satu hal, ini ada hal yang sangat baik sekali, menjadi perisai selama krisis. Bagaimana sebuah perusahaan mencoba untuk manage, mencoba untuk handle krisis. Itu yang harus kita olah bersama. Rekan-rekan mahasiswa, kita memiliki satu teori yang disebut triple bottom line. Dan ini harus kita kuasai bersama, karena ini menjadi dasar dari melakukan kegiatan atau program CSR. Apa itu triple bottom line? Pertama, Anda harus mengerti bahwa triple bottom line ini digagas oleh John Elkington sejak tahun 1997 dan tetap digunakan hingga saat ini. Anda melihat segitiga di tengah slide. Yang paling atas, sudut paling atas itu tertulis economically viable. Lalu disusul dengan paling sebelah kanan environmentally sound dan socially responsible. Economically viable, kita menganggap dia adalah profit. Environmentally sound, kita anggap dia planet. Socially responsible, kita anggap sebagai people. Jadi, profit, planet, people. Anda mau mengubah letaknya terserah, boleh. Mau misalnya profit di sini, lalu people di sini, dan sebagainya silahkan. Tetapi, yang paling mendasar adalah segitiga ini
memiliki arah panah yang bolak-balik. Memiliki anak panah yang dua arah. Tidak hanya satu arah, tetapi dua arah. Apa maksudnya? Jika kita singkat menjadi Profit, Planet, People, 3P. Bahwa semua ini memiliki hubungan ketergantungan. Semua ini memiliki hubungan sebab akibat. Bisa kita lihat bersama. Saya ambil contoh dari pelaksanaan 3P ini, Profit, Planet, People. Kita mulai dari people misalnya. Masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan itu akan membuang sampah sembarangan. Padahal sampah itu sangat merusak lingkungan. Dia tidak peduli dengan orang ini tidak peduli dengan bagaimana dia membuang sampah yang benar. Bahkan tidak menghiraukan mengenai pembagian kategori sampah. Ada sampah organik, anorganik, dan sampah kimia. Akibatnya apa? Akibatnya lingkungan menjadi tidak bersih, kotor, tumpukan sampah terjadi di mana-mana. Akibatnya penyakit ke masyarakat. Tidak hanya itu, sampah juga bisa mengakibatkan apa? Banjir. Jika banjir ini terjadi, apa yang terjadi kepada perusahaan? Orang tidak bisa masuk kerja. Akses terhambat. Akibatnya apa? Profit menurun. Nah, ini yang harus diwaspadai bersama. Bahwa hubungan sebab akibat dari 3P ini, triple bottom line ini, sangat kuat. Jika Anda tidak melakukan hal yang terbaik untuk lingkungan, lingkungan akan memberi hal itu kembali kepada kita. Sehingga nanti mungkin efeknya dapat ke perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat berkembang jika lingkungan tidak beres? Polusi kendaraan dihasilkan oleh mesin-mesin kendaraan dengan polusi yang sangat tinggi. Environmental, lingkungan menjadi kotor, rusak, menjadi sesak nafas, dan sebagainya bagi manusia. Sehingga apa? Orangnya sakit, tidak bisa efektif bekerja, produktivitas menurun, profit perusahaan akan menurun. Nah, 3P ini wajib kita pahami. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kita tidak hanya atau manusia tidak boleh egois dengan segala tingkah laku yang tidak sewajarnya, tidak memperhatikan lingkungan dan sebagainya. Contoh yang lain, jika itu tidak tentang lingkungan, jika perusahaan tidak memberikan seminar, training, dan segala pendidikan yang terbaik bagi karyawannya, bagaimana karyawan dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik? Sehingga apa? Jika karyawan tidak meningkat kinerjanya, bagaimana perusahaan juga bisa meningkatkan produktivitasnya? Hubungan timbal baliknya akan seperti itu. Jika kita concern kepada kata sustainable, berkelanjutan, kita tentunya harus paham bahwa semua ini harus dilakukan. Bahwa semuanya ini berkesinambungan.
Sama seperti jika perusahaan tidak menjalankan misalnya tetap menggunakan kertas yang banyak. Resikonya apa? Sampah. Resiko yang berikutnya, biaya operasional untuk penggunaan kertas meningkat. Itu juga adalah salah satu dampak dari aplikasi teori ini. Ada satu hal yang menarik. Tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat jangan hanya bersifat aksesoris untuk maksimalisasi profit. Masyarakat bisa menilai apakah perusahaan ini memang melakukan kegiatan CSR hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan, hanya sekadar untuk memperlihatkan reputasi baik, atau memang secara khusus perusahaan ini melakukan kegiatan CSR karena memang itu menjadi kebijakan atau pedoman di perusahaan. Apa yang terjadi jika perusahaan tidak peduli K3, kesehatan dan keselamatan kerja, merusak lingkungan, abai terhadap konsumen, itu akan kembali lagi kepada perusahaan. Nah, di sini Anda bisa melihat contoh. Salah satu perusahaan yang dituntut oleh masyarakat akibat pengoboran di kawasan yang dianggap sebagai tempat tinggal leluhur. Atau tempatnya menjadi tempat pembuangan akhir dari sampah. Jadi kita sekarang bisa mencoba untuk memperbandingkan dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah Anda sebutkan sebelumnya di bidang-bidang misalnya pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, dan sebagainya, bagaimana mereka mencoba untuk melakukan kegiatan CSR dengan baik. Baik, ini adalah contoh-contoh lain dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. Dan hendaknya CSR itu menjadi payung. Anda tahu ya, payung itu dia posisinya di atas kita. Kita dipayungi. Artinya adalah bahwa apa? Hendaknya CSR itu merupakan pedoman dasar. Hendaknya ini menjadi kebijakan yang sangat mendasar bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan operasionalisasi bisnis. Sehingga CSR ini tidak hanya sekadar untuk dilakukan tanpa komitmen. Tetapi jika ini sudah menjadi payung, ini akan menjadi sebuah komitmen bisnis. Jadi, untuk operasionalisasi keseharian di kantor, lalu produk dan jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan, ini berpedoman pada kegiatan dan aktivitas CSR. Berpedoman pada prinsip-prinsip CSR, dimensi CSR. Di sini ada kata yang menarik. Bisnis harus mengelola hubungannya dengan masyarakat yang lebih luas dengan alasan komersial atau untuk nilai tambah. Ini yang kita harapkan. Ini hanya sekadar refleksi. Anda bisa mencoba untuk melihat
perusahaan yang sudah Anda presentasikan sebelumnya atau perusahaan tempat Anda bekerja saat ini tergolong perusahaan yang melakukan responsive CSR atau strategic CSR. Saya beri kata kuncinya, responsive CSR, dia akan bertindak sebagai warga perusahaan yang baik dan menyesuaikan perkembangan perhatian sosial dari stakeholders. Mengantisipasi efek merugikan. Namun, jika perusahaan tersebut melakukan strategic CSR, dia akan mencoba untuk melihat bahwa dia melakukan sesuatu yang berbeda dari pesaing dengan cara minimalisir biaya dan melayani dengan baik kebutuhan konsumen. Nah, pertanyaannya, dari perusahaan yang sudah Anda presentasikan yang mana? Apakah mereka termasuk responsive CSR atau strategic CSR? Demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya minta Anda untuk tetap melakukan analisa. Yang pertama, bagaimana Anda bisa memberikan analisa bahwa CSR perusahaan itu memberikan keuntungan positif, baik bagi potential consumers, investors, business colleagues, employees, dan current customers. Ya, bagaimana menurut Anda CSR perusahaan memang memberikan keuntungan positif bagi potential consumers, investors, business colleagues, employees, current customers. Dan yang berikutnya, dari perusahaan dan kegiatan CSR yang disebutkan, Anda sudah presentasi pada pertemuan ketiga lalu, kira-kira termasuk yang responsif atau strategic CSR yang dilakukan. Saya rasa itu dulu, terima kasih sekali, dan kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya masih tentang analisa mengenai CSR. Selamat siang.